Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imelda Syafrinaldi dengan nomor BP 210 31004. Saya dari kelas 1A D3 Teknik Listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan oleh dosen pembimbing saya pada minggu lalu dengan judul faktor daya. Baiklah, di sini kita sudah memiliki 7 soal yang dapat kita lihat di gambar yang sudah tertera. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, sebelumnya kita akan membahas tentang faktor daya. Faktor daya listrik adalah nilai perbandingan antara daya reaktif dengan daya nyata. Rentang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Faktor daya listrik dinyatakan dalam kos. Faktor daya berguna untuk mengetahui tingkat efisien energi pada suatu beban listrik melalui nilai daya yang tidak terpakai dan terbuang sia-sia selama beban bekerja. Selanjutnya kita akan membahas mengapa faktor daya harus diperbaiki. Untuk penjelasan mengapa faktor daya harus diperbaiki, kalian dapat melihat pada gambar yang tertera atau yang sudah saya sediakan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal. Yang pertama kita akan membahas soal nomor 1, yaitu buktikan bahwa faktor daya yang buruk atau jelek menyebabkan rugi-rugi jaringan bertambah besar. Faktor daya jelek terjadi bila cos pi kecil dari 0,93. Bila cos pi semakin kecil, maka S semakin besar. Dengan demikian, KHA pengantar yang dibutuhkan juga semakin besar dan beban tagihan rekening listrik juga semakin besar karena rekening dihitung per VAH. Selanjutnya untuk soal nomor 2, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 500 kVA, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang diserahkan 50 kVA. Tentukan 1. Daya hubung singkat PSC. 2. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmoni. Pertama, untuk daya hubung singkat atau PSC, jawabannya adalah PSC sama dengan 500.000 dibagi 0,04 sama dengan hasilnya 12.500 kVA. Untuk nomor 2 atau yang B, SCC per 240 sama dengan 12.500 dibagi 240 sama dengan hasilnya 50 kVA. Untuk jawaban nomor 2 atau yang B, bila daya diserahkan adalah 50 kVA, maka nilai ini lebih kecil dari nilai rasio SCC per 240. Dengan demikian digunakan solusi ke-1, yaitu kapasitornya normal. Selanjutnya untuk soal nomor 3, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 1000 kVA, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang diserahkan 150 kVA. Tentukan 1. Daya hubung singkat PSC. 2. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Sama halnya dengan penjelasan nomor 2 tadi. Untuk jawaban nomor 1, daya hubung singkat PSC-nya ialah 1. Nomor yang A, PSC sama dengan 1 juta dibagi 0,04, hasilnya ialah 25.000 kVA. Untuk yang B, SCC per 240 sama dengan 25.000 dibagi 240 dengan hasil 10 kVA. SCC 120 sama dengan 25.000 dibagi 120 sama dengan hasil 8 kVA. Untuk jawaban yang nomor 2 atau yang A, bila daya yang diserahkan adalah 150 kVA, maka nilai ini berada di antara nilai rasio SCC per 240 dan SCC per 120. Dengan demikian, digunakanlah di solusi kedua, yaitu kapasitor terisolasi lebih.
Untuk soal nomor 4, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 630 kVA, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang disearahkan 200 kVA, tentukan satu daya hubung singkat PSC. 2. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Untuk jawaban nomor 4 sama dengan jawaban nomor 2 dan 3 tadi, yaitu untuk jawaban daya hubung singkat ialah PSC sama dengan 630.000 dibagi 0,04. Hasilnya adalah 15.750 kVA. Untuk SCC-nya adalah SCC per 240 sama dengan 15.750 dibagi 120. Sama dengan hasilnya 131 kVA. Untuk jawaban yang B atau yang nomor 2 nya ialah bila daya yang lebih dari nilai SCC per 120, dengan demikian digunakan solusi ketiga, yaitu kapasitor dengan reaktor anti harmonik. Selanjutnya untuk soal nomor terakhir, yaitu bila diketahui kapasitor plus dengan spesifikasi 50 kVAR 440 volt, dapatkah kapasitor tersebut dipasangkan ke jaringan yang membutuhkan 50 kVAR dengan tegangan nominal 400 volt per 50 Hz? Mengapa demikian? Untuk jawabannya dapat, karena 50 kVAR per 440 volt menunjukkan tegangan isolasi kapasitor, asalnya dalam 400 volt. Konsekuensinya, semakin tinggi tegangan isolator kapasitor yang dipasang, maka dari segi ekonomi harga kapasitor semakin mahal. Dengan demikian, apabila tegangan nominal jaringan adalah 400 volt, maka harus dipilih tegangan isolasi kapasitor 400 volt juga. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata yang kurang dimengerti atau penjelasan yang kurang dimengerti, mohon maaf dan harap dimaklumi. Saya di sini belajar dan mencoba menuntut ilmu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.